to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sela Marcelina dari kelas 12 F4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi tentang pembangunan ekonomi dan permasalahan pembangunan ekonomi. C. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi perlu digalakkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar pemerintah, pusat hingga daerah sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar kualitas hidup masyarakat dapat tercapai. Lalu, apa yang dimaksud pembangunan ekonomi? Simaklah pembahasan berikut. 1. Pengertian pembangunan ekonomi. Berikut beberapa pendapat para ahli terkait definisi pembangunan ekonomi. Pendapat para ahli yang pertama yaitu Michael Todaros dalam Suryana 2010. Proses dimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan lembaga nasional termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, Licholin Arsyad 2010, suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang dan disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi merupakan proses membangun perekonomian suatu negara secara berkeseimbangan di segala aspek yang saling terkait agar tercipta kesejahteraan masyarakat. 2. Ada perencanaan pembangunan ekonomi. Suatu negara perlu merencanakan pembangunan ekonomi secara matang agar pembangunan ekonomi menjadi terarah. Indonesia telah menerapkan rencana pembangunan ekonomi sejak pemerintahan Presiden kedua sampai saat ini. Pemerintah selalu membuat rencana pembangunan nasional meliputi rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. A. Fungsi perencanaan pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan ekonomi disusun dengan tujuan agar pemerintah mempunyai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun fungsi perencanaan pembangunan ekonomi yaitu sebagai berikut. Fungsi perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, adanya pendapatan bagi pelaksanaan program pemerintah yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, dapat dilakukan perkiraan potensi, prospek, perkembangan, hambatan, dan resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. 3. Memberikan kesempatan untuk mengandalkan pilihan program pembangunan yang terbaik. Dan 4. Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas program pembangunan dari segi pentingnya tujuan. Dan yang terakhir, perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan. B. Jangka waktu perencanaan pembangunan ekonomi. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, perencanaan pembangunan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut. Jangka waktu perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, jangka pendek. Perencanaan pembangunan ekonomi tahunan yang disusun untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang harus segera diselesaikan ataupun rencana program yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. 2. Jangka menengah. Perencanaan pembangunan ekonomi yang biasanya disusun untuk jangka 5 tahun ke depan. Perencanaan ini disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, 3. Jangka panjang. Perencanaan pembangunan ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun. Perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Dan yang terakhir adalah C. Indikator keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi.
Keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi dapat dinilai dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. Indikator pertama, peningkatan pendapatan nasional. Indikator yang kedua, peningkatan produksi nasional (PNB). Dan indikator yang ketiga, terbukanya kesepakatan kerja. Dan indikator keempat, perekonomian yang stabil. Dan indikator kelima, surplus neraca pembayaran luar negeri. Dan indikator keenam, distribusi pendapatan merata. Adalah permasalahan pembangunan ekonomi. 1. Masalah pembangunan ekonomi. Setiap negara pastinya pernah mengalami permasalahan dalam membangun perekonomiannya di negaranya. Setiap permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi suatu negara perlu diselesaikan dengan strategi yang tepat. Lantas, apa saja permasalahan yang seringkali dihadapi dalam pembangunan perekonomian negara? Lihatlah bagian berikut ini. Dan ada pula masalah pembangunan ekonomi. Yang pertama, A. Kemiskinan. B. Pengangguran. C. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah D. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. A. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang harus dihadapi dan tidak dapat diabaikan. Kemiskinan menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Seringkali kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah tersediakan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi yang berkembang. Herland Firmansyah 2016. Hal tersebut terjadi karena lingkaran kemiskinan terjadi secara berulang dan sulit untuk diselesaikan. Oleh sebab itu, timbul keadaan negara yang akan tetap miskin dan mencapai tingkat pembangunan yang telah lebih tinggi. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pengangguran, banyaknya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja mengakibatkan banyak pengangguran. Adanya pengangguran akan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat, sehingga pemerintah barang hasil produksi juga berkurang. Hal ini menyebabkan perekonomian sulit tumbuh dan tidak akan terpacu. Dan C. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Tidak meratanya distribusi pendapatan menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ketimpangan pendapatan ditujukan dengan adanya ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antar kelompok masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial dan berpotensi terjadinya tindak kriminal. Distribusi yang tidak merata disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang tidak merata, penguasaan sumber daya bagi sebagian orang, tidak memiliki kesempatan untuk berkegiatan ekonomi, dan pembangunan daerah terpencil yang kurang perhatian dari pemerintah. D. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk menjadi persoalan tersendiri bagi suatu negara. Tingginya angka kelahiran mengakibatkan jumlah penduduk mengalami peningkatan secara terus-menerus. Negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dihadapkan dengan permasalahan terkait penyediaan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Selain itu, angka kelahiran yang tinggi juga diakibatkan karena banyaknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. 2. Solusi permasalahan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan pembangunan ekonomi tidaklah mudah. Setiap negara tentu dihadapkan dengan permasalahan pembangunan ekonomi. Setiap negara juga memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi. Ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh negara dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi, antara lain sebagai berikut. Dampak pengangguran: meningkatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan kegiatan ekonomi, menetapkan kebijakan untuk mengontrol populasi penduduk, memberikan program jaminan sosial kepada masyarakat miskin, memperbaiki layanan kesehatan, meningkatkan jumlah lapangan kerja.